Mari kita tundukkan hati pikiran kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang terlebih dahulu memanggil kami, sehingga kami ada di sini bukan karena inisiatif kami, tapi karena Engkau ada di dalam kami yang mendorong kami untuk terus menikmati Engkau. Kami mau menikmati Engkau, kami mau enjoy with you. Kami mau bersukacita bersamamu, dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan isi hatimu. Kami rindu, kami pulang, kami tidak hidup sendiri. Kami tidak merasa sendiri. Kami pun tidak menjadi seperti kami yang lama. Tapi kami diperbaharui di tempat ini dalam perjumpaan denganmu. Ini doa kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan. Kita semua yang menyambut Yesus, menyertai Yesus, yang menikmati Yesus. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi terima kasih untuk sidang jemaat dari MDC yang sudah mendaulat untuk mengundang kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum memulai, saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya biasa dipanggil Coach Leo. Coach Leo. Kalau di gereja orang taunya pendeta. Tapi kalau di lingkungan umum, kalau saya memperkenalkan diri pendeta, orang itu berubah. Tiba-tiba sikapnya berubah. Cara ngomongnya berubah karena tahu saya pendeta. Nah, lebih baik saya memperkenalkan diri saya kepada orang-orang di luar sana, Coach Leo. Jadi mereka apa adanya sama saya. Mau ngomong kotor, mau ngomong terus terang, itu apa adanya. Karena dia nggak memandang pendetanya. Jadi nanti kalau di luar, ketemu saya di jalan, jangan panggil pendeta Leo ya. Gitu ya. Minta izin nih. Ya, panggil aja Coach Leo. Amin. Oke. Mari kita buka Alkitabnya. Alkitab boleh, Alkitabnya boleh ya. Yang terambil dari Markus pasal 3. Markus pasal 3 ayat 13 sampai 15. Sudah? Markus pasal 3 ayat 13 sampai 15. Yuk kita sambut firman Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Kemudian ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya. Amin. Kita yang percaya menyertai Yesus pasti diberikan kuasa dan berkemenangan di dalam Yesus. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Dari ayat ini, menurut teman-teman, ya mungkin masih muda ya, sama-sama lah ya, yang rambutnya putih, Bapak saya percaya masih muda kan ya Pak ya. Ya, oke. Menurut teman-teman, ayat ini intinya apa? Kenapa Tuhan memanggil kita, menetapkan kita menjadi murid-muridnya? Dari ayat ini yang kita baca. Apa diperintahkan untuk apa? Ada yang bisa jawab sebelah sini? Ada kasih pendapat? Ini kakak ngangkat tangan. Diperintahkan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Ada lagi? Ada lagi? Untuk apa? Tujuan utama Tuhan memanggil kita dan menetapkan murid-muridnya? Mengusir setan? Oke. Kita baca sekali lagi ya. Ayat 14. 1, 2, ya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Waktu saya terima Yesus pertama kali, saya dulu ateis. Walaupun saya anak pendeta, ya, saya tinggal di gereja, saya menyatakan diri saya tidak percaya Tuhan. Tapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, saya itu
Salah. Saya pikir Tuhan menetapkan saya menjadi orang percaya, saya harus memberitakan Injil. Pergi. Wah, saya bilang, Tuhan aku mau Tuhan. Jadi masih SMA itu teman-teman, kita berdoa, usir setan, ini apa? Penginjilan. Terus waktu ada masalah saya baru panggil Tuhan. Tuhan, ada masalah. Saya keliru. Saya menempatkan Yesus di belakang saya. Tuhan, aku mau penginjilan. Ikut. Seharusnya subjeknya siapa di sini? Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Jadi subjeknya siapa? Saya atau Tuhan? Yesus. Amin. Amin. Jadi kau dan aku ditetapkan sebagai orang-orang percaya untuk apa? Menyertai dia. Bilang sama teman kanan kirimu sambil begini ya, sambil kasih bunga. Kan berbunga-bunga ya kita dipanggil Yesus ya. Kita gini. Kamu dipanggil Tuhan untuk menyertai dia. Gitu ya. Boleh ya? Jangan tegang banget. Jadi orang Kristen itu mukanya tegang. Enggak kan? Coba kasih. Yesus ada dalammu loh. Kasih yang terbaik. Amin. Oke. Kamu dipanggil Yesus untuk menyertai dia. Coba lihat kanan kiri. 1, 2, 3. Ayo lakukan. Bro, kamu kasih bro. Saya kasih buat kamu supaya kamu bisa kasih. Saya dipanggil Yesus untuk menyertai dia. Silakan bro. Jangan tegang. Ini nih, orang Kristen itu serius banget. Sebenarnya serius banget gak sih? Enggak, kita cuma disuruh nyertai Yesus kok. Ya, Zefanya 3 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama. Zefanya 3 ayat 17 ngapain? Yesus ada di tengah-tengah kita, hadir bersama dengan kita, dia ngapain sih? Zefanya 3 ayat 17, 1, 2 ya. Tuhan, Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia memperbaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Teman-teman, Yesus ada bersama dengan kita. Amin. Itu kabar baik, itu mujizat. Karena banyak orang mencari siapa Tuhan, mau ketemu Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan. Tapi Yesusku dan Yesusmu itu terlebih dahulu hadir sebelum engkau mencarinya. Dia tidak hanya menyertai kamu, dia nggak hanya bilang, Immanuel, aku bersama kamu, aku menyertai kamu. Enggak. Dia bilang, aku ada di tengah-tengah kamu. Aku ini mau jadi pahlawan. Kita butuh pahlawan kan? Kita nggak sempurna kan? Siapa yang di sini sempurna? Boleh angkat tangan? Kita nggak sempurna. Tapi ada pahlawan yang menyempurnakan kau dan aku. Amin. Dan dia mau memberi kita kemenangan. Dan yang paling keren ini, kalau dia ngelihat kita ini, dia bergirang teman-teman. Kalau saya, anak-anak saya ngelihat saya, pulang, ada 2 responnya. Ayah pulang, ayo kita masuk. Itu dulu, nggak tahu sekarang. Ya. Sekarang kalau saya pulang, ayah pulang, ayah. Nah ini maksudnya apa? Kehadiran Tuhan ketika melihat kita, itu dia bersuka cita. Bukan karena dosa dan perbuatan kita, bukan. Tapi karena kau dan aku sangat berharga di matanya. Amin. Oleh sebab itu, pertanyaannya, siapa yang percaya Yesus menyertai kita? Anda yang nggak percaya? Waduh, masih banyak yang nggak percaya. Siapa yang percaya Tuhan Yesus bersama dengan kita? Amin. Amin ya. Saya tanya yang kedua. Sudahkah kita menjadi orang yang menyertai Yesus?
Yesus beserta dengan saya. Yesus menyertai kita, tapi pertanyaannya, kita udah menyertai dia belum? Atau dia menyertai kita? Yesus, gue mau pergi. Temenin gue. Tuhan Yesus, aku mau kerja. Beri aku kesuksesan. Temenin gue. Tuhan Yesus, aku mau penginjilan. Temenin gue. Tuhan Yesus, aku mau bermisi. Temenin gue. Seperti itu? Apakah itu menyertai Yesus? Tidak, teman. Tapi kenyataannya saya dulu seperti itu. Itu kesalahpahaman yang besar yang mempengaruhi pemikiran saya. Ini sekarang ada alarm jam 9.38. Kalau Anda baca Matius pasal 9 ayat 37 sampai 38, itu ada firman Tuhan begini. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian itu. Ya. Oke. Jadi alarm ini bunyi, saya sedang berdoa. Tuhan, aku minta kepada Engkau pekerja-pekerjamu. Sekarang ada di depan sini. Aku minta supaya Engkau menjadikan mereka pekerja-pekerja. Amin? Amin. Pertanyaannya, kau dan aku haruskah menyertai Yesus dalam memberitakan Injil? Haruskah menyertai Yesus sebagai orang percaya? Kira-kira menurut Bapak Ibu harus nggak? Harus. Kudu mesti wajib. Karena bayangin perasaannya saya ya. Tadi kalau misalnya datang, saya nggak disambut. Nggak disapa sama Pak Toto sama Om Daud. Saya kaget kalau nggak disambut kan. Wah, saya di mana nih? Saya salah tempat. Tapi saya tadi disambut. You are welcome. Wow. Yesus juga ketika hadir bersama dengan kita. Yesus disambut nggak dalam hidup kita? Amin. Setuju? Jadi tugas utama kita adalah untuk menyertai Dia. Sekali lagi, dosa adalah hidup yang terpisah dari Tuhan. Sekalipun ada TV, ada lampu, ada semua peralatan elektronik ini, tapi kalau dia nggak terhubung dengan Yesus, dengan listrik, ya, dia nggak hidup. Ya, sekalipun listriknya itu berapa ribu megawatt, tapi kalau ini nggak dihubungkan pada sumber listrik itu, dia tidak hidup. Demikian juga kita. Apapun program hidup kita, apapun posisi kita, kalau kita tidak menyertai Yesus, segala perbuatan kita itu akan menjadi sia-sia. Tetapi segala perbuatanmu yang menyertai Yesus, itulah Injil, itulah misi, itulah kebenaran, kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, kenapa? Karena kita melakukan perkara-perkara ilahi. Ya, tidak ada lagi peristiwa duniawi atau sorgawi, rohani atau tidak rohani, tidak ada lagi. Ketika Yesusmu ada bersama dengan kita, kita jalan bersama dengan Dia, itulah perkara ilahi. Apapun yang kita lakukan. Amin, amin, amin. Setuju? Ada murid kami nanya sama Tuhan. Tuhan, singkong gorengnya mau buat siapa Tuhan? Dia makan singkong menyertai Yesus. Dia nanya, kasih tukang becak yang di sana. Oke, kasih. Dia kasih, ada tukang, ada bapak-bapak duduk di sana. Pak, ini singkongnya Pak, selamat makan. Kamu pasti orang Kristen ya? Oh, Bapak kok tahu? Ya, karena saya bisa lihat dari cara engkau berjalan dan berkata-kata. Padahal belum pernah kenal. Amin. Kalau makan bersama Yesus, bukan lagi perkara makan, perkara ilahi. Amin. Waktu pandemi kemarin,
Saya lagi cuti Sabat. Saya nggak sedang penginjilan. Saya cuma diem aja di rumah. Tuhan bilang, Leo, kamu bukan korban. Tapi kamu harus berkorban. Jangan kayak orang kena korban COVID. Kamu harus berkorban buat orang-orang yang COVID. Saya tanya Tuhan, ini cuma 500.000. Mau ngorbanin apa Tuhan? Ya, Tuhan cuma bilang apa? Buat masker. Saya sama anak-anak saya potong kain, buat masker kain. Bagiin cuma 500.000 dapat berapa masker kira-kira kalau buat masker? Tapi ada teman-teman nanya, tiba-tiba telepon dari luar negeri. Pak Leo, kira-kira kalau Pak Leo ada dana masuk untuk ini pelayanan COVID, Pak Leo mau lakukan apa? Oh, itu maksudnya Tuhan. Datang. Kami tidak hanya bisa bagi masker, tetapi ketika menyertai Yesus, membagi nasi sampai ribuan nasi selama 6 bulan. Menyertai Yesus, uang 500.000 pun jadi. Amin. Untuk ribuan. Anak kecil yang di Alkitab hanya 5 roti dan 2 ikan. Bekalnya dia untuk ikut Yesus. Dia mau dengerin khotbahnya Yesus. Tapi dia aku cuma ada 5 roti 2 ikan. Tapi kalau 5 roti 2 ikan, menyertai Yesus hasilnya jadi berapa? Amin. Dampaknya luas ya. Kalau 5 roti 2 ikan, dampaknya awalnya cuma buat perutnya dia sendiri. Tetapi ketika dia menyertai Yesus, dampaknya luar biasa. Amin, amin. Dan saya percaya kita di sini yang bersama Yesus pasti membawa dampak. Amin. Ada seorang pendeta yang melatih jalan bersama Yesus. Makanya kita harus melatih jalan bersama Yesus, menyertai Yesus. Jadi dia begini. Kalau KKR depan orang banyak, dia begini. Kalau lagi di jalan, dia begini. Di rumah, dia begini. Mendoakan, tumpang tangan, dia begini, tangan satunya. Jadi, gimana caranya? Ya begitulah. Ya. Nah, singkat cerita, waktu dia kunjungi rumah jemaatnya nanya, Pak Pendeta, tangannya kenapa begini terus? Pak Pendeta, sakit ya? Cacat ya? Enggak. Pendeta ini jawabnya gini, saya sedang pegang tangan Yesus. Tangan Immanuel itu. Supaya ketika saya berkhotbah, bukan dengan kekuatan saya sendiri. Supaya ketika saya mendoakan orang sembuh, bukan untuk kemuliaan saya. Bukan dari saya, tapi tangan Yesus. Supaya ketika saya sendiri lagi jogging, saya nggak sendiri. Saya bersama Yesus. Wow, dahsyat ya. Dan Yesus yang sama ada menyertai kau dan aku. Amin. Amin. Saya menyertai Yesus ketika di rumah. Gimana? Waktu di rumah, kira-kira Yesus bawa perubahan dalam hidup kita? Yesus ada di rumah kita? Amin. Gimana suasana rumahnya? Kayak surga? Amin. Kayak neraka? Kalau Yesus ada di rumah kita, kira-kira suami istri perang nggak? Berantem nggak? Bener? Ya, coba kalau Pak ini Musa Andrew datang, pendeta Andrew. Pak Toto, saya mau mampir ke rumah Pak Toto. Ya. Atau ke rumah Om Daud, saya mau mampir. Kalau pendetanya datang, tadinya mungkin ini cerita ini nggak kejadian nyata, ini semua ilustrasi. Mungkin sebelumnya pukul-pukulan bantal atau lempar-lemparan piring. Tapi ketika dengar telepon itu langsung dimatiin. Stop dulu, pendeta mau datang. Damai. Pak Pendeta udah pulang? Wah, itu kalau pendeta. Tapi kan Yesus sudah sama-sama dengan kita. Amin. Kita menyertai Yesus. Saya sebagai pelatih bola,
Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, ini loh Tuhan pelatihanku hari ini. Aku mau latih ini. Tapi kan Tuhan, pemimpinku, aku mau menyertaimu. Tuhan mau apa? Apa yang terjadi? Aku cuma dengar suara begini. Leo, nanti di tiang bendera ada orang duduk, itu namanya imam. Aku di Bali nama murid-muridku jarang yang namanya imam nih. Namanya Kadek, Gusti, Putu, Wayan. Itu kan nama-nama orang Bali. Imam, oke. Bolehlah gue. Tapi ngapain Tuhan? Kamu peluk dia. Wih, ngapain main bola peluk-pelukan ini? Kan gitu. Oke, aku gak punya murid namanya imam, disuruh peluk di tiang bendera. Oke, aku akan laksanakan. Kalau itu yang Tuhan mau. Ya kan? Bawa motor, baru dimasuk gerbang, lapangan bola saya langsung panggil ada anak yang duduk di gerbang itu, duduk di tiang bendera itu. Imam! Apa yang terjadi? Saya itu lagi ngetes. Saya salah dengar atau Tuhan lagi salah skenario gitu. Imamnya ngeliat. Bener, ada yang nengok. Waduh, aku nyamperin parkir motor langsung peluk dia. Apa yang terjadi? Dia nangis keras-kerasnya. Ngapain nangis, nak? Saya nggak pernah dipeluk bapak saya. Selama ini saya terus sembahyang buat bapak saya. Saya anak dari istrinya yang ketiga. Saya bilang sama dia. Sama coach juga nggak punya bapak. Tapi coach punya bapak di surga. Yang baik buat kamu. Otomatis bukan? Saya peluk dia. Semua anak saya kemudian panggil saya bukan lagi coach. Ayah. Teman-teman, penginjilan itu urusannya Tuhan. Bisnisnya Tuhan. Tanpa kau, dia bisa memberitakannya. Tanpa daku, dia bisa memberitakannya. Mengusir setan, dia bisa melakukannya. Mau ngapain menyembuhkan, dia bisa melakukan. Itu karena semua urusan Tuhan. Urusanku dan urusanmu menyertai dia. Kemana dia mau untuk kamu pergi. Kemana dia mau kamu untuk ada di situ, hadir di situ. Kemana dia mau bisnis, ikutin dia. Amin, amin, amin. Saya nggak bisa nunjukin foto-fotonya bagaimana penyertaan Tuhan merubah orang-orang Bali terima Yesus. Bagaimana di lapangan bola orang-orang bisa terima Yesus. Itu cuma bagian saya menyertai dia saja. Itu urusannya Tuhan. Ada orang bilang, gimana aku mau merubah keluargaku? Gimana aku mau menginjili kalau keluargaku belum berubah? Itu urusannya Tuhan. Bukan urusanmu untuk merubah keluarga. Urusanmu adalah fokus menyertai Tuhan. Waktu saya ikut Yesus, menyertai Yesus, adik saya itu orang Kristen. Pelayanan, tapi money oriented. Ini ada mama saya di sini, dia tahu. Ketika saya dipanggil Yesus sebagai misionaris, Tuhan bilang, Leo tinggalkan studimu. Waktu itu saya lagi ambil S3 teologi. Leo tinggalkan studimu, ikutlah aku jadi misionarisku. Aku persiapan jadi gembala, tapi Tuhan aku jadi misionaris. Aku bilang, oke, aku ikut Tuhan. Aku mengundurkan diri dari dosen, aku mengundurkan diri dari pelayanan. Aku jadi misionaris Tuhan. Artinya aku gak digaji. Aku ingat mamaku ada di sini. Dia nangis, Leo, kamu salah mau dengar Tuhan itu, Leo. Maaf ya, Ma, itu hanya ini saksi hidupnya di sini. Kalau dia nggak setuju, dia akan ngomong ya. Saya nggak bisa merubah mama saya, tapi saya cuma tahu, maaf ya, Ma, itu dari Tuhan. Aku cuma ikut itu aja. Kalau aku salah, doakan. Adikku juga sama, aku mau rubah dia. Jangan fokus sama uang, jadi orang Kristen itu, ya ampun, Tuhan itu kaya, dia sumber segalanya, percaya. Tapi saya nggak bisa rubah dia. Singkat cerita waktu dia datang ke Bali, dia lihat hidup kami, benar-benar sederhana aja, ikut Tuhan. Nggak lama kemudian, dia telepon dari Jakarta. Bang, aku mau resign.
aku nggak bisa tenang. Aku ngerasa Tuhan panggil aku jadi misionaris. Aku mau jadi hamba Tuhan, mau jadi misionaris. Saat ini dia ada di Perancis. Kemarin baru pulang dari Maroko. Duitnya ada nggak? Kagak ada. Urusannya Tuhan. Ngerti? Jadi sekali lagi, kau dan aku dipanggil untuk memberitakan Injil nggak, Kak? Yes, pasti kalau menyertai dia itu urusannya Injil. Injil adalah hubungan dengan Tuhan. Kalau kita belum terhubung dengan Tuhan, kita tidak akan bisa memberitakan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ada yang salah nih. Selama ini jika engkau merasa berat memberitakan Injil, selama ini jika engkau dan aku berat saksi, itu karena ada hal yang hilang di dalam rantai kehidupan kita. Apa itu? Menerima Yesus, tapi kita mau memberitakan Yesus. Itu tidak sempurna. Kita harus menerima Yesus, hidup sama Yesus, mengalami Yesus, sehingga kita bisa menceritakan Yesus. Amin, amin, amin. Sudahkah kita mengalami Yesus setiap hari? Harusnya setiap hari. Always with Jesus. Amin. Itu. Jadi saya ada di sini sebagai misionaris, sebagai pendeta, sebagai ayah, sebagai apapun itu. Saya prinsipnya cuma satu. Bersama Yesus. Menyertai Yesus. Amin. Bagaimana dengan kita? Apapun pekerjaan kita, siapapun kita, apa yang kita lakukan adalah bersama Yesus. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Bersama Yesus. Untuk apa? Untuk masalah kita semua. Amin. 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 Menyertai Yesus ya. Jadi kalau hari-hari ini saya berduka. Ada pendeta bunuh diri. Ada pendeta melakukan percabulan. Ada pendeta sodomi. Ada pendeta melecehkan. Itu oknum yang tidak menyertai Yesus. Ada orang Kristen pergi meninggalkan imannya, jadi mu'alaf. Ada orang Kristen yang sudah pelayanan tiba-tiba korupsi, ya, itu oknum yang tidak menyertai Yesus. Yesus bukan agama. Yesus mau punya hubungan dengan kau dan aku. Amin. Oleh sebab itu milikilah hubungan dengan Yesus. Supaya kesaksianmu, hidupmu bersama Yesus menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Amin, amin. Terakhir, ada pendeta yang sedang ikut pelatihan jalan bersama Yesus. Jadi jalan bersama Yesus itu harus dilatih ya teman-teman. Kita nggak bisa instan langsung bisa jalan sama Yesus, menyertai Yesus. Jadi ada pendeta suami istri bilang begini, aku stres banget di rumah. Anakku tiap hari main game. Kalau lagi main game tuh toksiknya luar biasa. Itu semua kebun binatang kedengeran. Aku kaget, darah Yesus, apa itu? Tahu? Wah, semuanya, saya nggak tahu itu kata-kata apa saja. Pokoknya kebun binatang. Aku bingung, aku memberitakan Injil, aku menyampaikan firman Tuhan kepada jemaatku, tapi anakku begini. Gimana ya? Ah, gitu. Yuk, aku mau ketemu anaknya. Aku ngajak ngobrol. Yuk, main game menyertai Yesus yuk. Bisa nggak main game menyertai Yesus? Mereka kaget. Hah? Main game menyertai Yesus tuh kayak mana? Ya. Aku bilang main game menyertai Yesus itu tujuannya bukan untuk kesenangan. Tapi untuk bagaimana bisa memuliakan Tuhan melalui game kamu. Wah, iya ya, harusnya melalui game aku bisa jadi kesaksian nih. Oh ya, kita bikin tim e-sport aja bang. Kita bikin.
tim e-sport. Tim itu udah juara terus. Dan tahun lalu dia beberapa minggu yang lalu mereka datang, dia bilang begini. Sekarang tim e-sportnya aku laporkan sudah menang terus. Kami sekarang sadar. Kami diciptakan untuk bukan kesenangan, bukan untuk game. Kami ada tujuan hidupnya. Sekarang Bang, walaupun kami sudah menang, kami mau fokus sama studi. Yang saya, ada satu lagi pemain saya, cewek nih. Kaleo, saya nggak mau main game lagi. Saya tahu tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya bukan main game, tapi saya mau peduliin adik saya yang baru lahir, nolongin popo saya yang sakit, supaya itu menjadi kesempatan saya untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, urusan kita adalah menyertai Yesus. Pasti ada dampak. Setuju? Amin. Oleh sebab itu, saya mengundang Bapak Ibu untuk menjadi pria dan wanitanya Tuhan yang menyertai Yesus. Yang dikenal berjalan bersama Yesus. Karena kau dan aku dipanggil untuk menyertai Yesus dan kemudian terjadilah Injil diberitakan. Iblis pergi. Amin. Amin. Mari, jika engkau dan aku rindu menjadi pribadi yang menyertai Yesus, aku mengundang kekasih-kekasih Tuhan, bangkit berdiri. Saat ini tangan Tuhan terulur di depanmu. Dia mau mengatakan, "Nak, ini aku di depan. Ini aku di hadapanmu. Aku ada di antara. Yes, kamu banyak kegagalan. Yes, kamu tidak sempurna. Yes, kamu nggak bisa memberitakan Injil. Yes, hidupmu nggak jadi kesaksian. HP-mu nggak jadi kesaksian, isinya pornografi semua, judi online semua. Yes, aku tahu. Saat ini aku hanya mau engkau pegang tangan. Ikut aku. Menyertai aku. Yes, rumah tanggamu kacau. Yes, usahamu carut-marut. Yes, sekolahmu berantakan. Yes, pergaulanmu amburadul. Tapi sekarang tanganku ada di hadapanmu. Aku mau engkau terhubung denganku. Menyertaiku. Aku ada di sana. Aku lihat engkau. Dalam keberdosaanmu, dalam keterpurukanmu, dalam jatuh bangunmu. Aku ada di sana. Mungkin pelayananmu mandek. Yes, karena itu pelayananmu, pelayananku. Yesus cuma mau bilang, sini nak, kasih tanganmu padaku. Izinkan aku yang menyertaimu. Izinkan engkau ikut aku. Menyertaiku. Pegang tanganmu nak. Pegang tanganku nak. Jika kau saat ini di hadapan Tuhan, mau memegang tangan kuat kuasanya, angkat tanganmu dan kepalkan di hadapan Tuhan. Kepalkan di hadapan Tuhan. Engkau mau melewati semuanya bersama Yesus. Di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun engkau bersama Yesus. Di pekerjaan, di pasar, bahkan di dalam kesendirianmu, di kamar, engkau bersama Yesus. Sehingga tidak ada satupun kuat kuasa iblis yang mampu mengalahkanmu. Karena engkau bersama Yesus. Sehingga hidupmu tidak ada satupun menjadi celah. Karena engkau menceritakan Yesus. Yes, Tuhan. Yes, Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Ini doa kami Tuhan. Kami mau berjalan bersamamu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Yes, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan.
Yes Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan Dia. Jangan pernah sendiri, bersama dengan Dia. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu sang meminta bersama-Mu Yesus Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Dengan tangan yang tetap terkepal di hadapan Tuhan, saat ini ngobrol sama Yesus secara pribadi di hadapan Tuhan. Jangan lewatkan momen ini. Sekarang ngomong sama Yesus. Apa yang mau kamu ngomongkan saat ini sama Dia? Bicara dalam hatimu. Bicara dengan suara terdengar boleh, dengan suara dalam hati boleh. Apapun saat ini Dia bersamamu, Dia pegang tanganmu juga. Masyaallah. Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, kamu Tuhan. Oh ya Allah, jamah Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, ya Allah. Oh, ya Allah. Oh Yesus, Engkau hadir bersama kami, itu adalah surga. Itu adalah mujizat yang selalu ada dalam hidup kami setiap hari. Kami rindu itu selalu nyata dalam hidup kami. Kami menjadi pribadi yang selalu menyertai Engkau, sehingga kami tidak melewatkan perkara ilahi dalam setiap perkara hidup kami. Ini kami Tuhan, kami mau menyertai Engkau untuk menceritakan kehidupan kami bersama dengan Engkau. Sehingga bumi ini diinvasi oleh kerajaan surga. Kuasa gelap iblis tidak ada lagi dalam rumahku, dalam hidupku, dalam rumah tanggaku, dalam usahaku, bahkan di kota Palembangku tercinta ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kita yang bangga mengepal tangan Yesus, pegang tangan Yesus, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita saksikan MDC News.